Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan tugas mata kuliah pendidikan agama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurel Milani Putri Nabila dengan NIM 942025001 dari kelas 1 TB1. Pada video ini, izinkan saya menyampaikan materi mengenai Islam, makna 3 akar Islam, dan pendekatan substansi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Islam berasal dari 3 akar, yaitu aslam artinya berserah diri, salam artinya damai, dan salama artinya keselamatan. Melihat akar-akar katanya, kata Islam mengandung makna-makna berikut. Yang pertama, berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59, Ya ayyuhallazina imanu ati'ulaha wa ati'ur Rasulullah wa ulli amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena berzikir mengingat Allah sebagaimana firman-Nya. Ala bizikrullah tatma'inul qulub. Artinya, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun sedang berbaring. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 191. Dilakukan pada pagi dan hingga petang, yakni pada berbagai waktu. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 205. Ketiga, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci melihat selamat dunia akhirat adalah memiliki kematian yang selamat, mati husnul khotimah, karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan gerbang akhirat. Maksudnya, keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika matinya selamat atau mati husnul khotimah, maka di akhirat akan selamat selama-lamanya, yakni masuk surganya. Tapi jika matinya sesat, mati su'ul khotimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk nerakanya. Na'udzubillahi min zalik. Adapun jenis kematian, selamat atau sesat, sangat bergantung kepada jalan hidup yang dipilih di dunia. Jika jalan hidup yang dipilih itu sirotol mustaqim atau jalan lurusnya Tuhan yang diajarkan bimbingannya dan diteladankan oleh Rasulullah, maka ketika mati akan mengalami kematian yang selamat atau mati husnul khotimah. Akan tetapi, jika jalan hidup yang dipilihnya itu bukan sirotol mustaqim atau menyimpang dari sirotol mustaqim, maka ketika mati akan mengalami kematian yang sesat atau mati su'ul khotimah. Berdasarkan akar kata Islam tersebut, maka setiap orang yang menyakiti dan mengamalkan aslama, salam, dan salamah dapat disebut beragama Islam. Atas dasar akar kata itu pula, maka semua nabi atau rasul membawa agama yang sama, yakni Islam, sekalipun mungkin namanya bukan Islam, karena antara lain perbedaan bahasa nabi atau rasul, namun esensi agama setiap nabi dan rasul adalah sama, yakni Islam. Dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah aslama menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan." Selanjutnya, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Oke, dalam konteks pertanyaan, apabila seorang mahasiswi menemukan batu yang cukup besar di tengah jalan dan kemudian ia menyingkirkan batu tersebut, tindakan ini bisa dikaitkan dengan makna Islam dari sudut perilaku dan hakikat pengamalan ajaran Islam. Islam berasal dari akar kata aslama yang bermakna berserah diri, tunduk, dan taat kepada Allah. Namun, Islam juga sangat menekankan tentang sikap dan tindakan yang membawa keselamatan dan perdamaian bagi sesama manusia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa seorang muslim adalah
adalah orang yang aman dari gangguan lisan dan tangannya kepada sesama muslim. Artinya, setiap muslim mesti berusaha tidak menyakiti dan justru memberikan manfaat kepada orang lain. Tingkah laku yang menyingkirkan batu di tengah jalan bisa dikategorikan sebagai perwujudan dari nilai Islam dalam arti memberikan keselamatan dan memperlancar urusan orang lain, yang merupakan bagian dari kedamaian dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang tidak hanya menuntut ketaatan ritual, tetapi juga mendorong perbuatan baik sehari-hari yang menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitar. Oke, soal selanjutnya adalah jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Secara lugawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata yang berasal dari akar kata Arab yang memiliki makna sangat kaya dan mendalam di antara 3 akar utama, yaitu aslama, salam, dan salama. Yang pertama ada aslama. Kata ini merupakan bentuk kata kerja lampau dari akar kata utama yang berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang aslama berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dengan ketaatan, ketundukan, dan mengikhlaskan segala tindakan hanya untuk Allah semata. Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa aslama mengandung makna berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya serta taat dan patuh dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri. Dalam Al-Quran, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sikap tunduk seutuhnya kepada Allah yang menjadi inti dari makna Islam. Yang kedua, ada salama. Makna kata ini adalah damai, keselamatan, dan kesejahteraan. Islam merupakan agama yang membawa perdamaian di dalam diri penganutnya dan kepada orang lain. Dengan mengikuti ajaran Islam, seorang muslim diharapkan mencapai keselamatan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan harmoni dan menghindari konflik, sehingga terciptalah keamanan dan keterangan dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Dan yang ketiga ada salama, berhubungan dengan arti bersih, suci, dan terbebas dari segala celah dan keburukan. Ini mencerminkan hati seorang muslim yang harus bersih dari sifat syirik, dosa, dan perilaku negatif. Islam mengajarkan pemurnian jiwa dan tindakan agar selaras dengan kebenaran dan kesucian, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan sejati. Secara etimologis dan terminologis, Islam tidak sekedar sebuah nama agama, melainkan sebuah sikap dan cara hidup yang meliputi ketaatan, penyerahan diri, kedamaian, dan kesucian. Dalam ajaran Islam, seseorang yang memeluk agama Islam disebut muslim, yakni mereka yang melakukan aslama, berserah diri, dan taat total kepada Allah, menjalankan ajaran Islam yang terdiri dari rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Keselamatan dan kedamaian yang menjadi inti Islam merupakan hasil dari kepatuhan tersebut, yang bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga orang lain di lingkungan sekitar. Singkatnya, Islam berarti totalitas penyerahan diri kepada Allah yang menghasilkan kedamaian dan keselamatan lahir batin dalam kehidupan seorang muslim, serta kepada masyarakat luas. Makna ini menegaskan bahwa Islam adalah jalan yang membawa manusia pada kepatuhan kepada Allah, kesucian jiwa, dan perdamaian dunia akhirat. Selanjutnya ada pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yakni kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kajian implementasi kaidah 5. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ali Syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari, gagasan-gagasan, dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Yang kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Syariati menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran sebagai sumber dari segala ide-ide Islam, dan pengetahuan serta pemahaman sejarah Islam sebagai sumber segala peristiwa yang pernah terjadi dalam masa. Yang berbeda adalah 2 metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmiah. Syariati menyadari bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kedua metode itu, Al-Quran dan sejarah Islam, di kalangan orang muslim pada umumnya sangat rendah. Implikasi dari yang dikatakannya itu adalah bahwa untuk memahami Islam secara tepat, kedua sumber asli tersebut harus dikaji secara komprehensif.
Mukti Ali menyebutkan bahwa kedua metode yang diajukan Syariati adalah fundamental untuk memahami Islam secara tepat. Tentang kedua metode tersebut, Mukti Ali mengungkapkan, inilah kedua metode yang harus kita gunakan untuk mempelajari Islam. Namun, sayang sekali bahwa studi Al-Quran dan studi sejarah Islam adalah sangat lemah di negeri kita, juga di dunia Islam. Kenyataannya, kedua studi itu hanya berada di pinggiran saja dari kelompok studi Islam. Mukti Ali 1990-49. Al-Quran memiliki sistematika yang sangat berbeda dengan sistematika penulisan buku. Dalam Al-Quran ada nama surah tetapi bukan bab, tema atau judul, dan ayat dengan nomor urutan tetapi bukan representasi pengurutan kalimat, alinea, atau ide. Di dalam Al-Quran banyak dibicarakan tentang sholat dan zakat, tetapi tidak ditemukan adanya bab sholat, bab zakat, dan sebagaimananya bab dalam buku. Kisah para nabi dan rasul tersebar dalam surah dan ayat. Kisah Nabi Adam dan malaikat dan iblis sebagai inti kisah tersebar dalam surah dan ayat Al-Quran. Kisah Nabi Musa sebagai kisah paling panjang dalam Al-Quran tersebar dalam puluhan, belasan surah dan ratusan ayat. Demikian juga para nabi dan rasul lainnya tersebar di beberapa surah dan puluhan ayat, kecuali kisah Nabi Yusuf diuraikan secara lengkap dan menghabiskan satu surah, surah Yusuf. Ini sistematika yang unik. Al-Maududi memandang kenyataan ini sebagai bagian dari mukjizatan Al-Quran. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama 19 manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak membicarakan baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial maupun komparatif. Disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis dan ulumul hadits, perbandingan mazhab dan ushul fiqh, teologi dan tasawuf, sejarah Islam dan filsafat sejarah Al-Quran, akhlak Islam dan falsafat akhlak dan teosofi atau kajian Al-Quran, fikih, teknologi, tasawuf, dan hikmah secara komprehensif dan integral yang masih asing di kalangan para pelajar agama sekalipun. Pengetahuan agama apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin menyebutkan ilmu fardu ain. Ilmu yang masuk ke dalam kategori ini adalah pengetahuan tentang 1. Tauhid yang benar, 2. Zat dan sifat-sifat Allah, 3. Cara beribadah yang benar, 4. Masalah halal haram, termasuk halal haram dalam bermuamalah, dan yang kelima, pengetahuan tentang hal ihwal hati, perbuatan terpuji, sabar, syukur, dermawan, berbudi baik, bergaul dengan baik, benar dalam segala hal, dan ikhlas, serta menjauhi perbuatan tercela atau mendengki, iri, menipu, sombong, pamer, pemarah, pembenci, dan kikir. Yang ketiga, ada pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid asy-syar'iyyah ada 5, yaitu yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, 4 menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Dari Mukhtar Yahya dan Faktur Rahman 1986. Dengan segala aspek di atas membuat kehidupan manusia lebih tertata menjadi lebih baik. Demikianlah penyampaian tugas mata kuliah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.